Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nugroho, Prodi Teknik Mesin. Materi kali ini matkul Matematika 2. Materinya tentang ruang vektor umum. Pengertian pertama yaitu anggap V adalah sembarangan himpunan tak kosong dari objek di mana operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalaar didefinisikan. Penjumlahan yang dimaksud adalah aturan yang menghubungkan setiap pasangan objek U aksen V aksen himpunan dari V dengan suatu objek U aksen plus V aksen yang disebut sebagai jumlah dari U aksen dan V aksen. Sedangkan perkalian skalaar adalah aturan yang menghubungkan setiap skalaar K dan objek U aksen himpunan V dengan objek KU aksen jika 10 aksioma berikut terpenuhi oleh semua objek U aksen, V aksen, W, dan himpunan V dengan skalaar K dan M, maka V disebut sebagai ruang vektor dan semua objek di dalam disebut vektor. Penjelasan tentang ruang vektor umum yang kedua. Jadi himpunan V0V yang dilengkapi dengan operasi tambah dari kali skalaar disebut dengan ruang vektor. Misal nih, V aksen, W aksen himpunan dari V dan K, I himpunan dari real V, di mana ruang vektor disebut jika terpenuhi dengan aksioma. Aksioma yang pertama, V tertutup terhadap operasi penjumlahan untuk setiap U aksen, V aksen himpunan dari V, maka U aksen plus V aksen himpunan dari V. Maksudnya adalah V itu harus tertutup dengan penjumlahan. Jadi untuk setiap kita ambil dua unsur V harus ada V selanjutnya. Yang kedua, aksioma yang kedua, aksioma ini adalah V itu harus komunitatif. Kita ambil dua unsur, jawabannya harus sama. Jadi antara yang pertama dan kedua ini jawabannya harus sama. Aksioma yang ketiga yakni V harus bersifat asosiatif. Jadi kita ambil tiga unsur, maka kita jumlahkan dari unsur pertama ini ke unsur yang terakhir harus memiliki jawaban yang sama. Untuk aksioma yang keempat terdapat 0. Ini maksudnya adalah V harus memiliki objek 0. Apa yang dimaksud dengan objek 0 adalah dimana kita tambahkan dari kanan maupun kiri dengan unsur lain, maka yang kita tambah tadi harus kembali dengan unsur lain. Jadi 0 ini adalah netral. Jadi yang ditambahkan dari kanan atau kiri harus kembali lagi ke unsur lainnya. Aksioma yang kelima, untuk setiap V aksen himpunan dari V terdapat U aksen hingga U aksen plus min U aksen sama dengan min U aksen plus U aksen sama dengan 0. Jadi objek 0 ini harus muncul dulu sebelum inverse, muncul sebelum inverse.
Jadi yang didulukan penjumlahan. Itu sih yang dipengaruhi oleh aksioma. Yang selanjutnya vektor. Vektor ini ada beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama secara geometris. Vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Jadi ada arahnya, ada yang ini adalah titik pangkal, yang ini adalah titik ujung. Titik O disebut sebagai titik pangkal vektor dari titik A dan disebut titik ujung. Yang titik A ini adalah titik ujungnya. Vektor tersebut dinotasikan dengan OA aksen atau dapat ditulis dengan huruf V. Jadi yang sebagian ini bisa ditulis dengan huruf V. Selanjutnya tadi yang dijelaskan ini kan secara geometris. Ini secara notasi vektor. Ada contoh untuk vektor di R3, C aksen sama dengan C1, C2, C3 dan sama dengan ini ditambahkan menjadi C1, C2, C3. Selanjutnya notasi panjang vektor C adalah mutlak C aksen akar C1 pangkat 2 plus C2 pangkat 2 C3 pangkat 2. Berikutnya, faktor juga bisa direpresentasikan dari dua titik. Contoh, vektor yang terbentuk dari dua buah titik di R3. Jika A sama dengan A1, jika A sama dengan dalam kurung A1, A2, A1 tutup kurung dan B sama dengan buka kurung B1, B2, B3, maka A dan B ini aksen dengan B1, B2, B3, A1, A2, A3 dan mutlak AB aksen sama dengan akar dalam kurung A1 min akar 2 pangkat 2 plus dalam kurung A2 sama dengan B2 pangkat 2 dan B3 kurang B3 pangkat 2. Dalam ruang vektor umum ini terdapat operasi-operasi dalam vektor. Di sini jumlah vektor. Jadi jumlah vektor ini ada dua, bisa menggunakan cara segitiga dan cara jajar genjang. Untuk gambarannya yang segitiga kayak yang ini. Untuk jajar genjang ini menggunakan yang ini. Ada V aksen plus O aksen plus V aksen yang ini. Ini O aksen. Itu adalah penjumlahan vektor, ada dua cara segitiga dan cara jajar genjang. Contoh ini contoh ruang vektor. Yang pertama nih, himpunan vektor Euclides dengan operasi standar dalam kurung operasi jumlah dan operasi perkalian dengan skalar. Notasi R pangkat N atau bisa disebut dengan ruang Euclides order N. Yang kedua, himpunan metrik berukuran M kali M x N dengan operasi standar dalam kurung penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar.
notasi MMNN atau ruang matriks MXN. Contoh yang ketiga, yang terakhir nih, himpunan polinom pangkat n dengan operasi standar. Notasi Pn atau ruang polinom order n. Itu adalah contoh-contoh ruang vektor. Sekarang penjelasan tentang ruang. Misal nih, W merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V. W dinamakan sub ruang atau subpres V. Jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan perkalian dengan skalar. Syarat W disebut sub ruang V adalah ada 4 syarat. Yang pertama, W himpunan W tidak sama dengan kosong. Jadi W ini tidak sama dengan kosong, atau dalam kurung itu kan kosong, nggak ada tulisannya. Syarat yang kedua, W adalah himpunan dari V, jadi sama-sama memiliki himpunan. Yang ketiga, jika U aksen V aksen himpunan dari W, maka maka U aksen plus V aksen himpunan dari W. Jadi kebalikan memiliki yang sama. Yang keempat, U aksen himpunan dari W dan K himpunan real, maka K U aksen himpunan dari W. Contoh, misal S sama dengan dalam kurung X per X 0 mutlak himpunan R, ditunjukkan S adalah sub ruang dari R2. Ini adalah yang selanjutnya, kombinasi linear. Maksudnya adalah kombinasi linear ini adalah suatu vektor W aksen dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1 aksen, V aksen 2 dan selanjutnya sampai V hingga. Jika bisa dikatakan dalam bentuk W aksen sama dengan K1, V aksen 1 plus K2, V plus K2, V aksen 2 plus dan seterusnya. Dan bisa juga K1, K2 sampai hingga dan skala. Contoh, diketahui E aksen sama dengan dalam kurung 1, 2 dan min 1, dan V aksen sama dengan 6, 4, 2, dan R3. Dalam R3 periksalah apakah W sama dengan min 4, 0, min 4 dan A aksen A min 1, 2 dan adalah kombinasi linear dari vektor O aksen dan V aksen. Membangun linear. Himpunan vektor S sama dengan S aksen 1, S aksen 2 dan seterusnya itu dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika untuk setiap V aksen himpunan dari V merupakan kombinasi linear bagi vektor-vektor di S, yaitu
V sama dengan V aksen sama dengan K1 S aksen 1 dan K2 S aksen 2 dan seterusnya, dengan K1 K2 sampai K selanjutnya adalah sakelar. Contoh, tentukan apakah V aksen 1, V aksen 2, V aksen 3 ini sama dengan 112 101 213 untuk membangun R3 dan membangun R3. Jadi jawabannya ambil sembarang vektor dari R3, misal O aksen dalam kurung U1, U2, U3, maka V aksen 1, V aksen 2 dan seterusnya dikatakan membangun R3 R pangkat 3 jika untuk setiap U aksen berlaku U aksen sama dengan K1 V aksen 1, K2 dan plus K3 aksen 3. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari slide perkataan saya atau kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.